Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengimbau agar negara-negara yang terkena tarif impor Donald Trump, termasuk Indonesia, untuk tidak melakukan serangan balasan terhadap kebijakan Trump tersebut. Presiden AS Donald Trump telah mengumumkan kebijakan tarif impor pada Kamis 3 April 2025. Indonesia menjadi salah satu negara terdampak tarif Trump sebesar 32%. Karena itu, Indonesia diimbau supaya tidak melakukan serangan balasan terhadap kebijakan tarif Donald Trump. Selain Indonesia, Bessent juga menyarankan negara-negara yang terdampak supaya diam saja. Lantas, apa yang akan terjadi jika Indonesia dan negara terdampak lainnya menyerang balik AS atas kebijakan tarif Trump itu? Menteri Keuangan AS telah mewanti-wanti supaya ratusan negara terdampak diam saja demi menghindari terjadinya eskalasi lebih lanjut. Pernyataan itu menyusul pengumuman dari Gedung Putih yang akan menerapkan tarif 10% pada semua impor asing mulai 5 April 2025 dan tarif timbal balik pada 9 April. Indonesia sendiri mengaku akan mengirim delegasi ke AS untuk menindaklanjuti kebijakan tarif Trump pada Jumat 4 April ini. Presiden Prabowo Subianto pun telah memaparkan sejumlah strategi untuk menghadapi kebijakan tarif Trump. Strategi itu mencakup perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam, dan memperkuat resiliensi konsumsi dalam negeri. Hal itu disampaikan sebelumnya oleh Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudi Valdrino. Berikut adalah 3 strategi Indonesia menghadapi kebijakan tarif Trump. Perluasan mitra dagang Indonesia dilakukan dengan pengajuan keanggotaan Indonesia dalam BRICS yang terdiri dari negara-negara seperti Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Hal itu dilakukan sejak pertama kali Prabowo menjabat menjadi Presiden Indonesia. Di lain sisi, Indonesia juga melanjutkan upaya bergabung sebagai anggota tetap OECD dan beberapa perjanjian dagang lainnya. Pembentukan Danantara dapat mempercepat hilirisasi sumber daya alam di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tapi juga membuat Indonesia tidak bergantung pada investasi asing. Strategi selanjutnya adalah memperkuat daya beli dalam negeri lewat program yang akan dilakukan Indonesia, salah satunya makan bergizi gratis. Tak hanya itu, Prabowo juga akan membentuk 80.000 koperasi desa merah putih untuk memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja baru, dan perputaran uang di daerah.